Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih yang berjudul Hukum Tanam Saham dari kelompok 7. Saya Gunawan dan bersama saudara Diadurin Mahmudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hukum tanam saham. Apa itu saham? Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Adapun saham syariah. Saham syariah merupakan surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang mengikuti syarat prinsip syariah Islam, atau saham berupa surat bukti kepemilikan perusahaan yang diikuti dengan klausa perjanjian. Ada 3 jenis saham, yaitu 1. Saham biasa. Saham ini mengikuti hukum dan prinsip syariat Islam, jadi halal diperjualbelikan. 2. Saham istimewa atau preferen. Saham ini dilarang oleh organisasi OGI karena memiliki konsekuensi yang memberikan jaminan atas dana investasi yang ditanamkan atau memberikan keuntungan yang bersifat tetap, atau mendahulukan pemiliknya ketika pengembalian investasi atau pembagian dividen. 3. Saham kosong. Saham kosong adalah saham yang memberikan pemiliknya hak untuk menerima dividen, tetapi di lembaran sahamnya sendiri tidak tercantum nilai tertentu sehingga pemegangnya tidak memiliki hak untuk menghadiri RUPS ataupun menyumbangkan suaranya dalam penentuan kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah konsep kepemilikan saham syariah dalam kepemilikan secara hukum. Khotbah hukmi artinya meskipun penyelesaian transaksi saham syariah dilakukan di kemudian hari, pada saat ini adalah 2 hari setelah maksimal. Tetapi secara hukum, saham syariah yang dibeli sudah menjadi milik investor sehingga boleh dijual kembali sebelum. Ketiga, penyelenggara transaksi BI, KPI, dan KCI boleh meminta ujrah atas penggunaan sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi oleh SRO untuk keperluan transaksi saham syariah yang dilakukan investor. Yang keempat, investor syariah harus menghindari tindakan atau strategi investasi yang tidak memenuhi prinsip Islam agar transaksinya halal atau sesuai syariah. Yang kelima yaitu investor harus membuka rekening efek syariah di perusahaan efek yang sudah mempunyai sistem transaksi syariah agar terhindar dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu kriteria saham syariah oleh OJK. Adapun keuntungan dan kerugian dalam saham. Dalam keuntungan dan kerugian saham memiliki istilah yaitu keuntungan dan kerugian memiliki potensi yang sama tingginya. Keuntungan saham. 1. Memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Maksudnya, memiliki saham berarti kita memiliki sebuah perusahaan di mana sebagai pemilik kita mempunyai kewajiban dalam ikut menentukan pemimpin perusahaan dan strategi perusahaan yang dilakukan pada rapat umum pemegang saham. Juga berhak mendapatkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan atau dividen. 2. Memiliki hak untuk menerima dividen dari setiap saham yang dimiliki. Dividen dibagikan secara merata kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan lembar saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula total dividen yang didapat. Namun, dividennya hanya akan dibagikan ketika perusahaan yang sahamnya kita miliki mendapat keuntungan dan dalam RUPS mayoritas pemegang saham menyepakati pembagian dividen. Yang ketiga, potensi gain dari selisih untung antara harga jual dan beli. Semakin untung perusahaan dari waktu ke waktu, maka harga sahamnya cenderung akan naik. Kenaikan harga sering digunakan oleh trade untuk menjual saham tersebut di harga yang lebih tinggi dibanding harga pembelian sebelumnya, sehingga trade mendapatkan keuntungan selisih harga jual dan beli. Inilah yang disebut dengan gain. Resiko saham. 1. Tidak mendapatkan dividen. Namun bagaimana jika perusahaan rugi? Inilah adalah salah satu resiko memiliki saham, yaitu perusahaan tidak membagikan
dividen dikarenakan rugi. Kerugian tidak akan dibagikan kepada pemegang saham seperti hanya dividen, namun kerugian akan menggerus modal yang akhirnya berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan. Potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Jika seperti itu, apa terjadi pada harga saham? Ada kemungkinan harga sahamnya akan turun karena performa bisnis perusahaan yang tidak baik. Penurunan harga saham akan menjadi risiko kedua dalam trading saham, yaitu ketika menjual sebuah saham karena performa bisnisnya yang jelek di harga lebih rendah dibanding harga pembelian saham itu sebelumnya. Ini yang disebut dengan loss. 3. Perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Apa yang terjadi jika satu perusahaan mengalami rugi dari waktu ke waktu? Ada kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut. Kebangkrutan adalah risiko terburuk bagi pemegang saham, karena sebagai pemegang saham memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai untuk membayar pajak dan hak gaji karyawan dan utang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat-pendapat para ulama dan organisasi tentang hukum tanam saham. Ada beberapa pendapat para ulama organisasi tentang hukum tanam saham. Yang pertama, pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa kerugian itu sebatas porsi modal. Maksudnya adalah bahwa kegiatan yang terjadi dalam syirkah itu ditanggung oleh setiap mitra dari keduanya sesuatu dengan porsi modal yang disertakannya. Jika modal keduanya adalah sama porsinya, maka kerugian dibagi di antara keduanya masing-masing memperhatikan setengah, dan jika modalnya sepertiga, mafwi kerugian pun dibagi masing-masing sepertiga. Selanjutnya itu pendapat dari Ibnu Abidin. Sesuatu dinyatakan sebagai harta atau maliyah apabila masyarakat luas megang tempatnya sebagai harta atau dianggap berharga. Takawun atau oleh sebagian masyarakat. Sesuatu dinyatakan berharga atau takawun sehingga disebut dengan mal mutakawin apabila dianggap oleh masyarakat sebagai harta dan boleh dimanfaatkan menurut saya. Selanjutnya pendapat menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu. Bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra atau kongsi dalam perseroan atau perusahaan sesuai dengan sahamnya yang dimilikinya. Taqiyuddin An-Nabhani dalam An-Nizam Al-Qithadi tahun 2004 menegaskan bahwa perseroan terbatas PT Syirkah Musyamah adalah bentuk syirkah yang batil, tidak sah, karena bertentangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Kebatilannya antara lain dikarenakan dalam PT tidak terbentuk ijab dan qabul sebagaimana dalam akad syirkah. Selanjutnya yaitu menurut Umar bin Abdul Aziz Al-Matrak, bermuamalah dengan saling bersaham dan bersyariklah kongsi dalam bisnis atau perusahaan tersebut, serta menjual belikan sahamnya jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan. Hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah sebagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha, perniagaan, dan munafakur. Hal itu hukumnya halal tanpa diragukan. Selanjutnya yaitu ketentuan saham syariah oleh fatwa MUI. Yang pertama, perdagangan saham syariah di BI adalah transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang yang berkelanjutan dengan menggunakan harga pasar yang wajar, sehingga akad yang digunakan adalah bai'al musyawamah. Saham dinyatakan syariah apabila terdapat dalam DAS yang dikeluarkan OJK. Yang kedua, konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara saham qabdu hukmi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas perusahaan
yang kepemilikan tersebut sesuai dengan syariah. Di dalam saham ada 3 jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock, yang kedua saham istimewa atau preferred stock, yang ketiga saham kosong atau blank stock. Maka dari itu dalam jual beli saham harus siap akan risiko dan keuntungan yang didapat. Dan bila ada sesuatu perusahaan menawarkan sebuah keuntungan besar, akan tetapi risiko kecil, maka perlu difilter ulang apakah saham perusahaan tersebut sesuai dengan syariah Islam. Berikut keuntungan dan risiko kerugian saham. Yang pertama, keuntungannya. Yang pertama, memiliki hak ikut serta dalam RUPS dan diakui sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, memiliki hak untuk menerima dividen dari setiap saham yang dimiliki. Yang ketiga, potensi gain dari selisih yang untung antara harga jual dan beli. Kerugiannya yaitu yang pertama, tidak mendapatkan dividen, namun bagaimana jika perusahaannya rugi? Yang kedua, potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Yang ketiga, perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Dalil dan hadis tersebut sumber pedoman dalam pengambilan hukum tanam saham secara syariah. Yang pertama dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah ayat 275, yang kedua surat An-Nisa ayat 29, yang ketiga surat Al-Maidah ayat 1, yang keempat surat Al-Maidah ayat 2. Mungkin sekian dari makalah kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendukung jalan dalam jual beli saham, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Di surat Al-Baqarah telah diterangkan bahwa jual beli dalam apapun sesuai syariat Islam dihalalkan. Akan tetapi bila keluar dari batasan larangan yang ditetapkan akan menjadi riba. Allah mengharamkannya. Saham termasuk jual beli, yang artinya jual beli itu boleh. Surat Al-Nisa ayat 29. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Di surat di atas kita bisa melakukan perniagaan atau jual beli bila kita sama-sama suka dengan jual beli tersebut. Bila tidak suka, tidak usah memaksakan diri. Dikaitkan dengan jual beli saham, yaitu bila kita melakukan jual beli saham di surat An-Nisa ini dan tidak dilarang, dan tidak usah memaksakan diri bila kamu tidak yakin atau tidak suka jual beli saham. Surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Katanya dalam saham adalah bukti surat perjanjian atau saham yang harus disempurnakan dengan syariat-syariat Islam. Surat Al-Maidah ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Kaitannya dengan surat di atas adalah kita tidak boleh melanggar syariat Islam dengan jual beli saham. Kita tidak boleh menghalalkan yang haram dijual beli saham ataupun sebaliknya. Hadis-hadis yang mendukung tentang jual beli saham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang jual beli yang mengandung grahar. Oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, definisi gharar atau suatu bentuk transaksi yang mengandung suatu ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan. Hadis selanjutnya itu Rasulullah SAW larang untuk melakukan penawaran palsu atau najasi oleh muttafiq alaihi. Adapun yang dimaksud dengan najasi adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Hadis selanjutnya itu tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya perbuatan yang merugikan. Oleh
Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam persaingan saham, perusahaan sangatlah ketat di masa lampau maupun masa kini. Adapun para pemegang saham yang nakal menggunakan cara curang dan tercela untuk mempertahankan harga sahamnya atau menaikkan harga sahamnya. Maka dari itu, dengan adanya hadis ini telah menjadi batasan atau larangan dalam perniagaan dan mampu menjaga jual beli saham ini di jalur syariah Islam. Adapun bila kita terkena resiko ini, akan lebih baik diselesaikan dengan jalur hukum. Hadis yang terakhir, apa saja yang menjadi perantara media terhadap perbuatan haram pun hak hukumnya, oleh Yusuf Qardawi. Terkait siapapun yang menjadi perantara dalam perbuatan haram seperti grahar, najasi, atau dalam bentuk apapun itu di dalam jual beli saham atau lainnya, hukumnya haram dan akan menjadi penghuni neraka.